Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menyampaikan hasil laporan observasi kami. Sebelumnya perkenalkan dengan NIM 2204-2010, selanjutnya Ellen Rafiza, yaitu dengan NIM 2204-2017, dan yang terakhir yaitu Cecilia Angelini dengan NIM 2204-2312. Hano Selina, SIPMAP sebagai dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan laporan observasi lapangan kami dengan judul Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Padang. Materi pertama yaitu latar belakang di mana penerapan SIMBG di Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengajukan izin mendirikan bangunan secara online tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan. Proses yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan dokumentasi fisik ini dapat disederhanakan melalui sistem digital, sehingga mengurangi birokrasi yang berlebihan dan potensi kesalahan administrasi. Sistem ini juga memberikan transparansi yang lebih baik dalam hal status permohonan izin, yang dapat dipantau secara real-time oleh pemohon. Namun, dalam implementasinya, pelaksanaan SIMBG di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi digital, rendahnya literasi digital di kalangan pengguna, serta adaptasi aparatur pemerintah terhadap penggunaan sistem baru ini. Tantangan tersebut menjadi penghambat dalam mewujudkan tujuan utama yang efisien, cepat, dan transparan. Di mana tujuan penulisan dari laporan kami ini yaitu untuk mengetahui pelayanan sistem informasi manajemen bangunan dan gedung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Manfaatnya yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat bagi pemerintah Kota Padang. Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Padang dalam menilai efektivitas pelaksanaan SIMBG. Yang kedua, yaitu manfaat bagi masyarakat. Melalui laporan ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang cara mengakses dan menggunakan layanan SIMBG. Selanjutnya, manfaat penulisan secara akademis. Manfaat bagi akademisi dan peneliti. Laporan ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan penulis dan peneliti yang tertarik dengan studi terkait digitalisasi pelayanan publik. Hasil dari analisis laporan ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang implementasi sistem digital dalam layanan pemerintah, khususnya di bidang perizinan bangunan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cecilia. Kepada Cecilia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu pembahasan. A. Konsep pelayanan publik. Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Profesionalisme dalam pelayanan publik berarti bahwa penyelenggaraan harus memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk memberikan layanan penyelenggaraan yang berkualitas. Menurut Meunier 2002-88, terdapat beberapa faktor yang mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu pertama, faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum. Yang kedua, faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Yang ketiga, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang menunjukkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Terakhir, yang keempat, faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang kelima, faktor keterampilan petugas. Yang keenam, faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda serta saling memenuhi dan secara bersama-sama untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan
verbal, pelayanan tulisan, atau pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindakan dengan satu tanpa tulisan. B, yaitu Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola izin bangunan gedung. Secara SIMBG berakar dari kebutuhan untuk memperbaiki proses perizinan yang selama ini dilakukan secara manual, yang seringkali memakan waktu dan tidak transparan. SIMBG dilengkapi dengan berbagai fitur dan modul yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mengurus perizinan bangunan gedung. Salah satu fitur utama adalah pendaftaran online bagi pemohon, yang memungkinkan individu atau bahan hukum untuk mengajukan permohonan PBG secara langsung melalui platform digital. Proses pendaftaran ini mencakup pengisian data pemohon, data bangunan, serta dokumen rencana teknis yang diperlukan. Pembahasan yaitu profil mall pelayanan publik dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Yang pertama itu Mall Pelayanan Publik Kota Padang. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Padang merupakan sebuah fasilitas yang dirancang untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik dalam satu lokasi. Awalnya MPP ini berada di Blok 3 lantai 4 di Komplek Pasaraya Padang. Tetapi kemudian dipindahkan ke Plaza Andalas untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat. MPP Kota Padang menyediakan berbagai jenis pelayanan yang mencakup kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kantor, pakaian, makanan, serta kebutuhan hidup lainnya. Pelayanan ini meliputi pengurusan kependudukan dan catatan sipil, perizinan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPJS, Samsat, Bapenda Kota Padang, dan lain-lain. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan MPP sebagai pusat informasi pelayanan bagi masyarakat. DPMPTSP juga bertugas dalam mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik dalam satu gedung, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses semua pelayanan yang dibutuhkan tanpa perlu mengunjungi berbagai. Profil dan sejarah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang atau DPMPTSP. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP Kota Padang sebagai dinas yang berada pada baris terdepan dalam mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Kota Padang. Dinas PM dan PTSP Kota Padang berdiri pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Sebelum penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dibentuk organisasi perangkat daerah atau OPD, ini bernama Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang yang merupakan penggabungan dari dua lembaga teknis daerah yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dan Kantor Penanaman Modal Kota Padang pada tanggal 1 Januari 2013. Namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik bersifat pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Selanjutnya yaitu visi dan misi DPMPTSP. Yang pertama yaitu visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah terciptanya peningkatan investasi melalui peningkatan pelayanan perizinan. Yang kedua, misi yang digunakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Dinas PM dan PTSP Kota Padang yaitu mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan prospektif. Yang kedua, mewujudkan peningkatan pelayanan kegiatan investasi. Yang ketiga, meningkatkan potensi profesionalisme aparatur dalam melaksanakan pelayanan perizinan. Yang keempat, mengembangkan integrasi sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, yaitu tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Padang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DMPTSP Kota Padang mempunyai tugas pokok membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintah, bidang penanaman modal dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas DMPTSP Kota Padang mempunyai fungsi yang pertama yaitu pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, yang kedua pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, yang ketiga pelaksanaan administrasi
Bidang penanaman modal. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah struktur organisasi DPMPTSP, bisa kita lihat. Oke, selanjutnya itu Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pemimpin dan pengatur pelanggaran urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelayanan yang baik. Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam berkoordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas dalam urusan administrasi umum, keuangan, dan program. C, yaitu bidang dan data teknologi informasi. Kepala bidang data dan teknologi informasi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan data, penyusunan evaluasi, dan teknologi informasi di bidang data dan teknologi informasi. D, bidang promosi dan pengawasan. Penanaman modal, bidang promosi dan pengawasan penanaman modal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan rancangan kebijakan teknis, perencanaan pengkajian potensi investasi, penyiapan data, dan 11 informasi penyelenggaraan promosi penanaman modal, serta pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal. E. Bidang administrasi, perizinan, dan pengaduan. Kepala Bidang Administrasi Perizinan dan Pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, melakukan pemeriksaan ke lokasi penanaman modal, pemberian saran atau tindak lanjut terhadap pelanggaran perizinan. Bidang Perizinan Ekonomi dan Pembangunan. Kepala Bidang Perizinan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pemberian pelayanan administrasi dan informasi, pelaksanaan survei perizinan dan penerbitan perizinan dan non-perizinan. Yang terakhir yaitu bidang perizinan Kesra dan lingkungan. Kepala bidang perizinan Kesra dan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, pemberian pelayanan administrasi dan informasi, pelaksanaan survei perizinan dan penerbitan perizinan dan perizinan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cecilia sudah membacakan materi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atia Agia. Kepada Atia dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai sarana dan prasarana. Di mana sarana prasarana ini ada beberapa poin, itu fasilitas pelayanan terpadu. Di dalam ruangan yang luas dan bersih dengan meja pelayanan yang berada di bagian tengah, ruangan ini diatur oleh petugas yang dapat melayani berbagai keperluan administrasi dengan efisien. Terdapat beberapa meja, yaitu meja pelayanan masing-masing dilengkapi dengan komputer dan perangkat yang mendukung kebutuhan pelayanan seperti printer, scanner, dan perangkat komunikasi. Yang kedua itu ruangan kerja yang ergonomis, mana meja pelayanan dibuat dengan desain minimalis namun fungsional yang dilengkapi dengan kursi. Ketika itu penerangan yang baik, di mana ruangan ini memiliki pencahayaan yang terang dan merata didukung oleh lampu-lampu di langit yang terpasang di seluruh area. Selanjutnya ada taman hias estetika dan kenyamanan, di mana beberapa sudut ruangan terdapat tanaman hias baik yang berukuran sedang maupun kecil. Selanjutnya papan informasi dan poster edukasi. Terlihat juga adanya poster-poster informatif seperti yang berada di samping meja, ada tempat pelayanan dan dinding belakang. Poster-poster ini berisi himbauan terkait pelayanan publik dan aturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Selanjutnya ada teknologi pendukung layanan. Setiap meja pelayanan dilengkapi dengan perangkat komputer yang berhubung dengan sistem internal yang memungkinkan petugas untuk memberikan layanan dengan cepat dan efisien. Keenam, ada keamanan dan kenyamanan. Ruangan ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan seperti tanda evakuasi darurat yang terlihat di bagian belakang gambar. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum dalam SIM BG ini adalah pasal
325 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedua, bagian B, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang pendataan bangunan gedung yang di dalamnya turut mengatur mengenai sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG. Yang ke C, Pasal 4 Ayat 2 Permen 2002 per 2021 meliputi data umum, data teknis bangunan gedung dan data status bangunan gedung. Bagian G, pelaksanaan layanan izin mendirikan bangunan gedung SIMBG di Kota Padang. A. Digitalisasi proses pengurusan SIMBG di Kota Padang. Digitalisasi proses pengurusan SIMBG di Kota Padang dapat kita lihat pada slide, yaitu ada proses penerbitan SIMBG. Yang bagian A ada non berusaha, bagian B berusaha, dan langkah yang ke-1 sampai langkah ke-3 dapat kita lihat di slide. Digitalisasi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan gedung SIMBG di Kota Padang melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung SIMBG telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi pelayanan. SIMBG memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Setelah dokumen diunggah, petugas verifikator dari DPMPTS akan melakukan pemeriksaan dokumen secara online. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melakukan survei ke lokasi bangunan. Bagian B, pengaruh implementasi SIMBG terhadap efektivitas kolaborasi antara instansi terkait dalam proses perizinan. Implementasi sistem informasi manajemen bangunan gedung di Kota Padang telah terbukti berhasil mengurangi waktu tunggu pemohon dalam pengajuan izin mendirikan bangunan. Menurut informasi yang tersedia, pengurangan waktu tunggu pemohon setelah penerimaan SIMBG mencapai sekitar 50%. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau hari tergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan. Selanjutnya bagian C, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan SIMBG. Adapun beberapa tantangannya itu yang pertama kesulitan penggunaan sistem. Banyak pengguna yang merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru SIMBG karena kurangnya pemahaman tentang persyaratan yang harus diunggah. Hal ini dapat menimbulkan keluhan dan kerugian karena sistem informasi berbasis web SIMBG dapat menghambat aktivitas operasional pengguna sistem informasi. Yang kedua itu permasalahan jaringan. Permasalahan jaringan yang sering terganggu dapat menyebabkan server sering mati, sehingga mengganggu proses pengajuan perizinan. Ketiga, kesalahan human error. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan dapat menyebabkan proses pengajuan perizinan terganggu. Pemohon dianjurkan untuk memeriksa ulang file-file yang perlu diunggah untuk menghindari kesalahan. Yang keempat, kurangnya responsivitas, mana kurangnya daya tangkap terhadap validasi dan verifikasi dokumen oleh dinas terkait dapat menghambat proses penerbitan IMBG. Pemohon harus memantau status dokumen secara real time untuk memastikan bahwa semua dokumen telah diverifikasi. Kelima, persyaratan teknis yang kompleks, mana persyaratan teknis yang harus dipengaruhi dalam pengajuan perizinan dapat membuat proses lebih rumit. Misalnya perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi. Basemen, kolam, balok, lantai, dan rangka atap harus disiapkan dengan teliti untuk menghindari kesalahan. Keenam itu keterlambatan pengajuan izin. Faktor dominan yang menghambat keterlambatan pengajuan izin pada developer perumahan terhadap persyaratan SIMBG adalah gambar detail struktur yang tidak terbaca pada data sistem SIMBG. Hal ini dapat menyebabkan file gambar tidak terbaca dan harus diulang. Selanjutnya bab 3 itu ada metode penulisan. Metode dan pendekatan penulisan. Laporan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai pelaksanaan sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG di Kota Padang.
Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk menganalisis secara rinci berbagai aspek yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan pengurusan izin mendirikan bangunan. Informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari. Untuk pengumpulan data penelitian, informan utama yang dilibatkan adalah staf atau pegawai yang bekerja di Mall Pelayanan Publik Kota Padang, yaitu Ibu Elvi Herawati Eskom ME selaku penata perizinan ahli madya. Teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi. Observasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung mengenai bagaimana proses pelayanan SIMBG di Mall Pelayanan Publik Kota Padang berlangsung. Melalui observasi ini dapat mengamati secara detail alur pelayanan, interaksi antara petugas dan pemohon izin, serta bagaimana sistem SIMBG diimplementasikan dalam situasi nyata. Bagian B, wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggali informasi langsung dari narasumber yang dalam hal ini adalah para pegawai dan staf di MPP Kota Padang. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMBG. Bagian C, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun data, menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik dokumentasi digunakan sebagai teknik wawancara, pengumpulan data sekunder dalam rangka melengkapi data hasil wawancara dan hasil observasi. Teknik dokumentasi ini digunakan karena teknik ini berusaha untuk mengumpulkan data, mengungkapkan secara jelas tentang latar belakang mengenai implementasi SIMBG di Kota Padang, serta ini mengumpulkan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di DMP PTSP Kota Padang. Bab 4 yaitu penutup. Bagian A, kesimpulan. SIMBG adalah sistem informasi manajemen bangunan gedung, yaitu sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk mengurus perizinan bangun gedung. SIMBG membantu proses penyelenggaraan bangunan gedung secara keseluruhan, termasuk perizinan seperti persetujuan bangunan gedung PBG. Penerapan SIMBG di Kota Padang merupakan langkah maju yang sangat positif dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk itu, dalam penggunaan SIMBG ini banyak membantu dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam pengurusan izin bangunan, di mana prosesnya sangat cepat daripada manual, transparan, mudah diakses, dan mengurangi kesalahan administrasi. Selanjutnya, saran. Yang pertama itu saran akademis. Saran akademis yaitu bagian A, memberikan edukasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang penggunaan SIMBG dan pentingnya mengurus izin bangunan. Bagian B, melakukan validasi data secara berkala dalam memastikan data yang dimaksud akurat dan lengkap. C, menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan kinerja sistem seperti notifikasi, otomatis integrasi dengan sistem lain, atau analisis data yang lebih canggih. Saran yang kedua itu saran praktis. Bagian A, informasi mengenai persyaratan, prosedur, atau status perizinan harus mudah diakses oleh masyarakat melalui SIMBG. Bagian B, SIMBG perlu dipelihara dan diperbaharui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku. C, proses perizinan bangun gedung perlu terus disediakan untuk mengurangi birokrasi dan waktu yang dibutuhkan. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Atia Gia sudah membacakan materi pada hari ini. Hmm,
Demikian yang dapat kami sampaikan laporan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.